Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, oke, sudah jelas ya suaranya, udah saya naikkan ini volumenya. Jadi kita akan menyelesaikan pembahasan soal post test dari buku TOEFL-nya Deborah Phillips ya, yang di buku Longman itu. Pekan lalu kita sudah bahas soal written expression dari nomor 22 ya, 22 sampai 31. Masih ingat kan ya, kalau misalnya soal written expression itu tugas utama kita mencari kesalahan di kalimat, itu kita detect mistake, mendeteksi kesalahan yang ada di kalimat yang digarisbawahi khususnya. Jadi kita bisa menggunakan kata atau frasa yang enggak digarisbawahi sebagai acuan, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Langsung saja kita kerjakan, kita identify, kita detect kesalahan di soal nomor 32 berikut. For 5 years after the Civil War, Robert E. Lee served to President of Washington College, which later was called Washington and Lee. Selama 5 tahun setelah Civil War, Robert E. Lee itu menjabat sebagai presiden atau kepala ya Washington College, yang nantinya disebut sebagai Washington and Lee. Oke, kita mulai dari pilihan A. For 5 years after the Civil War, ini tidak ada masalah ya, ada preposisi after di sini, terletak sebelum object of preposition the Civil War, dan setelah years ada after itu juga tidak apa-apa. No problem in this phrase. Kemudian pilihan B ini, serve to, ini yang kita pilih ya. Preposisi itu di sini kurang tepat karena seharusnya pasangan serve itu as, karena barusan saya terjemahkan juga ya, menjabat sebagai. Jadi pasangan preposisi dan kata kerja yang tepat setelah serve itu as ya seharusnya, bukan to. Jadi inilah kesalahan di kalimat nomor 32. Sini ada konektor which later untuk pilihan C ya, which later was called, which di sini juga tidak ada masalah. Kalau dalam bahasa Inggris which, who, whom itu biasa dimaknai kalau udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya jadi yang gitu ya, dan itu tergantung apa yang diyangkan. Di sini itu kan Washington College kan, dia merupakan thing, jadi ya sudah betul pakainya yang. Which later was called, yang nantinya disebut Washington and Lee, ini juga sudah tepat, tidak ada masalah. Dia bermakna pasif, disebut gitu, to be plus verb 3, ini pakai past simple karena emang ini konteksnya udah lama ya, ini kita bisa pakai acuan serve di sini. Jelas ya, kira-kira begitu penjelasannya. Kita lanjut ke nomor 33. Doctors successfully used hypnosis during World War II to treat fatigue battle. Para dokter itu dengan sukses
menggunakan hipnosis selama Perang Dunia II untuk mengatasi fatigue battle. Oke. Kira-kira mana nih yang salah? Kita urut lagi ya dari pilihan A, successfully used. Ini terletak setelah subjek dan verbnya, ini verb, ini subjeknya. Tuh udah tepat ya. Kayak misalnya, aku biasanya minum obat. I usually drink medicine, bisa. Jadi kalau yang nggak tepat itu ini nih. Kalau successfully-nya ada di sini, setelah used itu dia menjadi salah. Karena tidak boleh ada penghalang ya antara verb ke objeknya. Oke, during ini sudah tepat ya. Preposisi during tepat secara makna dan penggunaan juga. Ini preposisi, ini object of prepositionnya udah tepat. Kemudian to treat juga sudah tepat, tidak ada masalah. Fatigue battle, nah ini yang bermasalah. Seharusnya susunan yang tepat adalah battle-nya dulu ya, karena ini kan lagi ngomongin pasca trauma pasca perang gitu kan, banyak ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman sering nonton film itu tuh, para tentara itu sering habis perang tuh, contohnya aja misalnya di film Sherlock Holmes itu kan, Dr. Watson itu kan juga punya battle fatigue ya. Gejalanya macam-macam, ada yang sampai tremor dan sebagainya. Itu para dokter itu dia menggunakan hipnosis dan sukses gitu to treat that symptom, that let's say penyakit ya, bisa ya gitu. Jadi ini salahnya hanya di susunannya aja, karena yang jadi nounnya, yang di atas itu fatigue-nya ini sebagai noun utamanya. Ini yang di-treat, diatasi itu ini, bukan battle-nya, bukan. Jadi battle-nya itu yang menjelaskan fatigue-nya. Jadi harusnya battle-nya di depan gitu kira-kira. Kayak meja bundar gitu, nggak table round tapi round table gitu. Beautiful woman bukan woman beautiful. Jadi battle di sini berfungsi untuk menjelaskan fatigue-nya ya. Oke, lanjut ke nomor 34. The lobster, like many crustaceans, can cast off a damaging appendage and regenerate a new appendage to nearly normal size. Oke, mana nih yang salah? Lobster, like many crustaceans, ini tidak ada masalah ya. Can cast off a damaging. Oke. Damaging ini langsung saya contohkan kayak falling leaf atau broken table. Oke ya. Ini di sini adalah damaging appendage, frasa ya. Waktu di soal structure beberapa pekan lalu yang di Zoom ya, saya jelaskan ada yang namanya verbal adjectiva ya. Dia tuh kata asalnya dari kata kerja tapi berfungsi sebagai adjektif. Dia bisa berupa verb ing atau verb ed. Maknanya menjadi berbeda. Yang kita tahu kalau ed itu dia menunjukkan pasif, kalau ing itu aktif. Kayak yang di falling leaf itu daun jatuh gitu.
Sama, kalau broken table tuh juga meja yang rusak. Cuman kalau yang a falling leaf itu ya dia daunnya jatuh, dia punya kuasa buat jatuh, bukan karena dijatuhkan gitu. Artinya daunnya dia jatuh sendiri. Nah kalau broken table kan meja rusak itu kan ada yang ngerusain gitu kan. Makanya bukan a breaking table. Kalau a breaking table berarti mejanya merusakkan diri gitu. Benda mati gitulah ya, bisa di reason gitu, dinalar gitu. Nah di sini appendage itu kan dia nggak merusak sendiri kan, dia ada yang ngerusakin gitu. Makanya damaging di sini tuh verbal adjectiva di sini damaging kurang tepat. Dia seharusnya damage with ed gitu. Karena dia sejajar, selaras, sekedudukan. It has same function position as a broken table ya, not a falling leaf gitu kira-kira. Lanjut ya ke nomor 35. The main cause of the ocean's tides is the gravitation pull of the moon. Alright, which one is the incorrect word or phrase? Yang mana ini? The main cause of the ocean's tides. Oke. Udah ya nih. Ini dia yang salah, gravitation. Mana ada gravitation? Yang betul apa? Gravity ya. Gaya tarik dari bulan. Oke. Yang lain gak ada masalah ya. Ini lumayan mudah. Gravitation, gravity. Ada juga, nanti kayaknya ada di sini soalnya. Langsung ya, lanjut nomor 36. Iya, jadi nomor 35 itu penggunaan noun yang tepat ya. Nomor 36. The curricula of American public schools are set in individual states. They do not determined by the federal government. Alright. I can quickly spot the mistake in this sentence. Oke. Ini ada by di sini, jelas ya. Oleh the federal government. Jadi di sini dia harusnya pasif. Nih, do not determine. Oke. Salah ya, ini jadinya harusnya are not determine. Pakai id ya. Kenapa ya? Karena pasif, taunya pasif. Ini ada by. Ada memang yang nggak pakai by, kata bantu by, preposisi by setelahnya oleh. Contohnya ya tadi yang mana ya? Ini was called Washington and Lee. Disebut Washington and Lee. Nah kalau ini kan kurikulum public schools in America, sekolah negeri di Amerika ya, are set in, ini the udah tepat, pakai pakai artikel the ya di awal kalimat, itu udah lumrah dan udah definite, udah menunjukkan ya kurikulum yang mana ya, kurikulum American public schools gitu. are di sini juga udah tepat karena kurikula itu dia plural ya, singularnya pakai curriculum, pluralnya diganti curricula. Kayak focus juga tuh, focus to singular, pluralnya apa? Pluralnya jadi foci ya, ini irregular noun, nggak ditambahin s, nggak curriculums, nggak, bukan kayak school sini ada s-nya. Set in, ini udah, ini set
dibuat atau diatur ya. Set, karena emang bentuk ketiganya, verb tiganya set itu tidak berubah, dia set, tetap set. Kayak apa ya, kayak put ya, dia juga nggak berubah, nggak jadi putet atau putin tetap put. Oke, langsung lanjut ke nomor 37. Udah aku silang belum ya? Udah ya. Oke, 37. The fact that the sophisticated technology has become part of revolution in travel delivery system has not made travel schedules less hectic. Right. The fact that the sophisticated technology has become, telah menjadi, has-nya ini nih verbnya itu describing noun the fact, jadi sudah betul strukturnya perfect itu has atau have. Ini benar has karena dia singular, bukan have ya, singular, strukturnya plus verb 3, become, udah betul. Part of revolution, nah ini revolution betul apa enggak? In travel delivery systems, udah tepat. Travel delivery system itu noun phrase ya. System delivery in travel has not made travel schedules less hectic, juga udah tepat, tidak ada masalah. Ini yang revolutionnya. Kenapa? Ini revolusinya itu kan udah definite ya, udah revolusi yang mana gitu ya, revolusi in travel delivery system, jadi seharusnya dia pakai artikel sama kayak yang the curricula itu, jadi bukan curricula of American public school, selain dia emang di awal kalimat juga ya. Kalau yang udah definite, udah pasti revolusi yang mana, itu pakai the, kecuali yang belum pasti gitu. Ini berarti problems with articles. Personally for me itu emang paling susah artikel sih, buat kapan kata benda itu pakai the misalnya ya, ini untuk definite, atau an itu. Ini nanti kalau perlu ya kita bahas materi khusus tentang artikel ini ya. Jadi ini revolutionnya kurang tepat, harusnya pakai the gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 30, panjang ya ini. Ini ya, nomor 38. The balance, apa nih bacanya? Balanciness, Chinese, bloodless, palettes, such jewels, and the four temperaments present dance purely as a celebration of the movement of the human body. Oke. Bloodless. Oke. Tak masalah ini. Kayak careless gitu ya. Ballets. Such jewels, alright. Ini ngejelasin nih ya. Ini describing, berarti dia positif ya. Ini contohnya ada 2, ada koma nih, 2 koma. Terus verbnya. Subjeknya yang mana? Subjeknya yang ini. Ini subjeknya. Oke.
present tense purely as a celebration, ini juga adverbnya udah tepat, tidak ada masalah maksudnya ya. Nah, mana nih yang bermasalah? Nah, ini dia, ini such. Kalau misalnya mau bilang seperti atau apa aja gitu, kayaknya ini kebetulan di nomor selanjutnya ya. I don't like what. Intinya kalau misalnya mau ngomong seperti itu, dia harusnya pakai s, such as Jewels and the Four Temperaments. Itu tuh nama, ini nama balletnya, nama tariannya. Berarti kurang, maksud saya dia kurang preposisi s ya di situ, karena mau bilang contoh dari plotless ballet sini, kalau nggak pakai s ntar dia jadinya kayak you're such a cruel woman gitu, misalnya kamu tuh perempuan yang begitu jahat. Oke, such bisa berarti begitu gitu, ngonomen gitu gitulah kayak bahasa Jawanya ya, yang sejahat itu gitu. Kalau mau contoh berarti harus pakai s gitu, seperti itu harus pakai s, itu aja sih kurang lebih. Oke, lanjut ke nomor 39, 2 nomor lagi nih. In a solar battery, a photosensitive semiconducting substance such as silicon crystal is the source of electrician. Ini mirip sama yang tadi, gravitation. Ini bukan orangnya ya, electricity ini harusnya. Ini kalau yang kayak gini lumayan cepet ya kita detect-nya, karena kesesuaian noun-nya, kedudukannya dia sebagai noun, fungsinya sebagai noun, tapi kedudukannya sebagai objek atau subjek, orangnya atau bendanya gitu. Itu kan dia harusnya electricity. Ini y-nya mana? Oke, gini ya. Alright. In early days, hydrochloric acid was done by heating a mixture of sodium chloride with iron sulfate. Was done itu it's done, selesai. Jadi in early days ya, asam hidroklorik itu dilakukan ini kan pasif ya, ini pasif, ada by, ini susunannya bener nih, to be plus verb 3, cuman pemilihan kata kerja dan itu udah tepat atau belum, karena kan maksud di kalimat ini adalah dibuat kan. Iya sih, do, kalau orang Indonesia do juga bisa bermakna berbuat gitu, cuman dibuat itu maksudnya melalui proses kayak bikin kue, itu kan bukan I do cake kan, I make kan. Jadi apa ini yang tepat? Made ya, bentuk ketiganya itu made, make, made gitu. Dibuat itu walaupun do bisa bermakna berbuat, tapi nggak bisa dimasukkan ke kata kue dibuat gitu, misalnya contoh lain. Dibikin itu ya, dibuat, dibikin, made ya yang tepat ya, bukan dan ya. Oke, kelar sudah pembahasan kita. Selesai. Semoga semuanya jelas. Kalau ada yang belum jelas, ya langsung saja drop your question or your concern, anything in the comment section. Okay, bye, assalamualaikum.